Shalom. Amin. Shalom alaikum. Haleluya. Saudara, saya bersyukur dari kesempatan lagi untuk menyampaikan apa menjadi firman Tuhan pada siang hari ini. Merdeka. Tuhan kemarin kita habis 17 Agustus saudara, dan kita pada saat ini masih tetap merdeka, amin. Amin. Dan sampai selamanya kita merdeka. Dan yang pastinya lombanya udah terlewat, tapi kita tetap memuji Tuhan, amin. Amin. Selamanya tetap memuji Tuhan. Pada saat siang hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Nah, Tuhan ingin saya sampaikan tentang bertemakan kuasa di dalam kepujian. Apa saudara? Kuasa dalam pujian. Kuasa di dalam kepujian. Kita kutip dari dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 4. Yang boleh dibacakan, saya pengen duluan. Mazmur pasal 22 ayat 4. Ya, ada yang udah menemukan ayatnya? Tolong dibacakan. Namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Tuhan bersemayam di mana saudara? Di Israel. Di atas puji-pujian. Saya ingin menceritakan tentang kesaksian. Mungkin kita semua kenal seorang penyanyi dunia yang dia udah bersekutu dengan Satan atau udah membuat perjanjian dengan Satan. Tetapi saya katakan sekali lagi, firman Tuhan ya dan amin. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Mungkin kita ada yang pernah dengar lagu yang Make me your brother, make me your and only. Ada yang tahu? Tahu. Lagu ciptaan siapa? Katy Perry. Nah, saudara, Lady Gaga juga punya perjanjian dengan Satan. Tapi saya katakan pada saat ini, seorang Katy Perry yang udah melakukan perjanjian bersekutu dengan Satan, dan dia adalah seorang penyanyi dunia, yang siapa sih nggak tahu tentang dia, penyanyi besar. Nah, tetapi ketika dia suatu saat ketika dia memiliki kesempatan untuk menjadi juri di Indonesia Ghost Talent kalau nggak salah, atau Indonesia Ghost Talent dunia, bukan ya Amerika ya. Nah, waktu dia menjadi juri di situ, di bagian penutup di acara tersebut ada lagu tentang goodness apa? Ya, yang lagu yang diciptakan, yang sering dinyanyikan di gereja ini juga, yang kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Nah, lagu itu dinyanyikan dalam bahasa Inggris di tempat acara tersebut. Apa yang terjadi? Hatinya bergoncang. Dia menangis. Dan dia berkata apa setelah lagi, aku nggak tahu siapa menyentuh saya, katanya. Roh Kudus telah menyentuh dia pada saat itu. Padahal dia penyanyi dan dia adalah sekutu dari Satan. Tapi saat itu hatinya disentuh oleh Roh Kudus. Dan dia bilang, aku ingin keluar dari ikatan setan dan aku ingin bertobat. Dan pada saat itu dunia sangat-sangat kaget ketika dia mendengarkan mendengarkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dia disentuh oleh Roh Kudus, dia pada saat itu ditarik kembali sama Tuhan. Betapa dahsyatnya. Saudara, ketika seseorang masuk dalam jebakan Satan, tidak ada kata mustahil untuk dia dapat kembali. Apapun itu, selagi dia masih bernafas, masih lengket di tubuhnya, masih ada di hidungnya, maka pada saat itu Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dia dapat bertobat. Sifat Satan adalah menginginkan apa yang dimiliki oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan, dia ingin mendapatkan kemuliaan juga. Puji-pujian, nyanyian dia ingin mendapatkan juga. Oleh karena itu dia ingin menyamakan dirinya seperti Tuhan. Makanya dia ingin penyanyi-penyanyi dunia ini kebanyakan bersekutu dengan Satan. Agar apa? Agar lagu-lagu dan nyanyian ini dapat dipanjatkan kepada Satan. Saya ingin memberi sedikit
kesaksian lagi tentang teman saya sendiri, saudara. Teman saya sendiri, dia dari agama seberang. Waktu dia dengar puji-pujian, dia bilang gini, saya nggak kuat dengar awal pujian masuk ibadah, jadi saya keluar. Sekali lagi saya berkata, puji-pujian jangan pernah kita remehkan, karena di atas puji-pujian Roh Kudus Tuhan bertahta, Bapa Yahweh bertahta di atas pujian, dan pujian itu sangat dahsyat. Tetapi firman Tuhan berkata lagi, saat bibir kamu bernyanyi tetapi hatimu jauh daripadaku. Kenapa Tuhan pernah berkata seperti itu juga, saudara? Karena zaman sekarang banyak sekali yang namanya orang-orang memuji itu memperindah suara atau mempercantik dirinya sendiri. Contohnya kayak misalnya ada lagu nih, ku tak membawa apapun juga, betul ya? Ku tak membawa apapun juga. Akhirnya lagu gue berubah jadi kayak terlalu dibuat-buat. Bibirnya berbicara tapi hatinya berbeda dengan apa yang di lagunya. Tuhan berkata, bibir kamu memuji aku tetapi hati kamu jauh daripadaku. Dan kebanyakan orang tidak memperdulikan soal pujian. Saudara dikasih di dalam Tuhan, kita perhatikan di dalam kehidupan kisah-kisah para nabi-nabi dan para hamba-hamba Tuhan di dalam kitab suci. Ketika Ayub diberikan cobaan begitu berat, dipuji oleh Tuhan dengan begitu sangat berat, tetapi Bapak Ayub apa yang dilakukan? Dia memotong rambutnya, dia melepas pakaiannya, dia bersujud ke tanah, dan dia memuji Tuhan. Padahal apa yang terjadi? Keluarganya, hartanya, semuanya hilang, semuanya pergi daripadanya. Tetapi dia apa yang dia lakukan? Dia sujud sama Tuhan. Dia tidak mengumpat Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Dia malah memuji Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh. Aku yang telanjang dari kandungan, dari rahim ibuku, dan aku akan kembali telanjang, katanya. Dia tidak menyalahkan Tuhan, saudara, tetapi dia malah sebaliknya dia memuji Tuhan. Itu yang membuat Tuhan sangat senang. Makanya Tuhan berkata, aku bertata di atas pujian. Berarti artinya Tuhan senang ketika kita memuji Tuhan. Tidak ada keluhan, tidak ada umpatan ketika kita menghadapi masalah. Karena saudara-saudara, hidup ini penuh dengan masalah. Karena apa? Tuhan ingin membuat hidup kita lebih manis. Saudara, ketika kita membuat teh sebelum dikasih gula rasanya manis gak? Enggak. Rasanya nggak manis. Tapi ketika teh dimasukin gula, rasanya manis gak? Manis. Enggak juga. Belum diaduk. Belum diaduk. Jadi harus ada goncangan dulu, harus ada adukan dulu, sehingga gula itu boleh tercampur dan teh menjadi manis. Tuhan izinkan agar segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, artinya goncangan boleh terjadi. Ketika Tuhan adalah gula itu sendiri dan dia masuk dalam diri kita, kita pikir kita akan berjalan, oh kita udah bersama Tuhan, aku mulai hidup baru bersama Tuhan, hidup kita akan enak dan lancar-lancar aja. Enggak, saudara. Justru semakin Tuhan masuk dalam hidup kita, ada goncangan, sehingga kita boleh merasakan kemanisan hidup yang sejati dalam Tuhan. Jangan kita menantikan ingin melihat pelangi jika tidak mau menerima badai, saudara. Akan ada pelangi jika kita melewati hujan, awan mendung yang gelap, petir yang menyambar, dan segala badai terjadi, baru ada pelangi. Kalau kita ingin melihat pelangi dengan keadaan cerah matahari, nggak ada apa-apa, itu nggak akan terjadi, saudara. Jadinya di sini adalah ketika kita melewati segala sesuatu, tetap puji Tuhan, tetap memuji Tuhan. Saya ingin waktu itu mengeluh kepada Tuhan ketika saya pergi dari keluarga saya, mulai untuk hidup mandiri, coba-coba, saudara. Di situ saya sangat-sangat rapuh dan saya sangat-sangat hancur. Dan saya berkata, Tuhan, kenapa sih hidup kayak gini, Tuhan? Saya sangat mengeluh. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Firman Tuhan di dalam kitab suci mengatakan, adalah suatu kejijikan bagi setiap orang yang mengasihani dirinya sendiri. Jadi Tuhan sangat-sangat tidak suka sama orang yang mengeluh, orang tidak bersyukur. Bahkan di dalam Alkitab, di dalam kitab suci sendiri dikatakan di Tesalonika pasal 5 ayat 18, yang aku kehendaki adalah ucapan syukur dari sekian banyaknya yang Tuhan katakan. Tetapi yang Tuhan katakan, yang aku kehendaki adalah ucapan syukur. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita perhatikan kehidupan Ayub diubah sedemikian rupa sama Tuhan.
ketika dia melewati banyak persoalan dan ujian, tetapi dia tetap memuji Tuhan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan mengubah proses kehidupannya. Dan nggak sampai situ saudara, kita perhatikan lagi kehidupan Raja Daud dan King David. Raja Daud ketika menghadapi masalah dan persoalan, bahkan waktu dia masih belum menjadi raja, dia menjadi seorang gembala, dia masih memuji-muji Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan dengan kecapi, dan dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan angkat dia menjadi raja. Dan ketika dia menjadi raja pun, dia tidak lupa untuk memuji Tuhan dan bersyukur. Ada nggak di tempat ini saudara, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, cuman saat kita lagi datang ibadah ke gereja? Semoga aja nggak ada ya saudara. Semoga kita meskipun di rumah pun, dimanapun kita berada, kayak Raja Daud, dia lagi mengembalakan dan memuji Tuhan. Mungkin kalau dari sini keluar dari gereja, lagu-lagu dunia kita ucapkan, padahal Tuhan inginkan adalah ucapan syukur dan puji-pujian. Saudara dikasih dalam Tuhan, Raja Daud ketika udah menerima tabut Tuhan, ketika Raja Daud telah menjadi raja, dia sudah berkuasa. Kita baca di 2 Samuel ayat 6, pasal 6 ayat 15. Hah? Berapa? Pasal berapa? 2 Samuel 2 Samuel pasal 6 ayat 15. 15. Lalu Daud dan seluruh keluarga Israel membawa tabut Yahweh dengan bersorak-sorai dan dengan bunyi sangkakala. Ya, boleh lanjut. Dan terjadilah ketika tabut Yahweh telah sampai di kota Daud, maka Mikal putri Saul menjenguk melalui jendela dan melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Yahweh. Dia memandang rendah Daud di dalam hatinya. Lanjut lagi sampai ayat 20. Dan siapa yang lanjutin? mereka membawa tabut Yahweh masuk lalu menempatkannya pada tempatnya di tengah-tengah kemah yang telah Daud pancangkan untuk itu. Dan Daud mempersembahkan persembahan bakaran dan persembahan pendamaian di hadapan Yahweh. Dan sesudah Daud mempersembahkan persembahan bakaran dan persembahan pendamaian, lalu ia memberkati umat itu di dalam nama Yahweh Sebaot. Kemudian dia membagikan kepada seluruh rakyat dan kepada seluruh umat Israel yang besar jumlahnya, dari pria bahkan sampai wanita, kepada wanita masing-masing sekutul roti, segarak daging dan sepotong kue kismis. Lalu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ayat 20. Dan Daud kembali untuk memberkati rumahnya. Lalu Mikal putri Saul keluar untuk menemui Daud dan berkata, hari ini alangkah terhormatnya Raja Israel yang telah menelanjangi diri di depan mata budak-budak perempuan para hambanya hari ini dengan benar-benar menelanjangi diri seperti orang hina. Nah, perhatikan saudara, apa dilakukan sama Raja Daud? Dia seorang raja loh, seorang raja, tetapi dia mau melakukan hal seperti itu. Dia memuji Tuhan, bukan hanya memuji Tuhan, tetapi juga menari-nari. Dalam keadaan dia mengoyakkan pakaiannya. Jadi dia seperti orang gila kalau orang lain lihat. Makanya si Mikal ini ngelihat dia dengan tatapan merendahkan Raja Daud. Ih, ini Raja Daud ngapain sih kok jadi kayak orang gila kayak gini? Kok dia kayak bukan raja? Dalam keadaan telanjang dia menari-nari. Dalam keadaan telanjang dia berjoget meloncat-loncat. Di sini katakan dia meloncat-loncat, saudara. Tetapi Raja Daud di sini, dan juga mungkin kalau kamu baca lagi tapi kepanjangan, dia berkata lagi kepada Mikal,
Bahkan aku akan melakukan lebih hina lagi, lebih rendah lagi dari ini. Untuk Bapak Yahweh katanya. Aku bisa melakukan lebih rendah lagi untuk Bapak Yahweh. Dia nggak malu untuk maki Bapak Yahweh di hadapan siapapun, depan semua orang. Dia tidak malu untuk memuji Tuhan di hadapan siapapun. Dia melakukan hal seperti ini, dia tunjukkan bahwa dia adalah yang lebih rendah meskipun dia sebut secara raja. Dia merendahkan dirinya saudara-saudara. Karena siapa yang layak ditinggikan? Bapak Yahweh. Jadinya Raja Daud menunjukkan, aku bahkan yang lebih rendah daripada ini, aku bisa melakukannya. Tetapi saudara, di ayat yang selanjutnya kalau kita mau baca lagi, firman Tuhan berkata, ketika Mikal sampai dia meninggal pun dia tidak memiliki keturunan. Jadinya orang yang memandang setiap anak Tuhan atau dengan mencibirkan bibir atau mereka yang merendahkan, kita pikir mereka nggak ada hukumannya. Dapat saudara hukumannya. Jadi kita yang pada saat ini banyak orang yang menghentikan peribadahan, ada banyak orang di luar sana yang menghina-hina anak-anak Tuhan dalam puji-pujian. Ada lagi teman-teman saya yang belum mengenal Tuhan, belum percaya sama Tuhan, dia berkata, oh kayak gitu ya, kayak di konser ya ternyata kalau anak-anak Tuhan lagi ibadah ya. Sama aja, apa bedanya sama orang di konser? Gak kebalik harusnya. Mereka memberikan tenaga, kekuatan, jiwa, tubuhnya, dan seluruh hidupnya hanya buat Tuhan. Harusnya orang-orang konser itu yang gak layak seperti itu. Kita lah harusnya dengan segenap hati, kekuatan, akal budi, dan segenap jiwa kata Tuhan. Kasihi Tuhan Bapamu, amin. Amin. Kita memuji Tuhan, jangan setengah-setengah. Ada yang, aduh aku capek berdiri, kapan sih disuruh duduknya? Makanya aku suka tadi waktu ada yang jadi WL, lama sekali kita disuruh berdirinya, kita nggak duduk-duduk. Loh, kapan nih duduknya? Banyak orang yang, kita udah pada tua loh, kita harus segera duduk. Mungkin saya nggak bisa sebutkan siapa, tapi ada yang pernah ngomong kepada saya bilang, nanti jangan lama-lama duduknya ya, berdirinya ya. Langsung aja duduk. Saya suka kaget Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Yahweh, Bapa Yahweh dengan segenap hati, kekuatan jiwa, dan segenap raga, dan segenap akal budimu. Berikan itu saudara, secapek apapun kaki kita. Kita masih dikasih tenaga, masih dikasih kekuatan. Ayo kita serahkan sama Tuhan. Bahkan sampai hembuskan nafas terakhir kita, amin. Amin. Di sini kita perhatikan apa yang terjadi di perbedaan antara Bapak Ayub dan kesamaan dari Bapak Ayub dan Raja Daud. Ketika Bapak Ayub menghadapi begitu beratnya cobaan, dia sujud dan dia melepaskan pakaiannya dan dia memuji Tuhan. Demikian Raja Daud yang pada saat posisinya sudah berkemenangan, berjaya, dilepas pakaiannya dan sambil meloncat-loncat dia memuji Tuhan. Hal yang sama dilakukannya adalah ketika melepaskan pakaian, yang satu sujud kepada Tuhan dalam memuji Tuhan, yang satu meloncat-loncat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika kita dalam cobaan, ketika kita dalam masalah, baiklah kita tetap memuji Tuhan, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kita udah dilepaskan dari pencobaan dan masalah dalam kemenangan, ayo kita meloncat-loncat, memuji, memuliakan Tuhan, amin. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi dia dalam segala perkara, dalam segala sesuatu, apakah artinya dia lepaskan pakaiannya, apakah artinya dia dalam segala pujian, artinya dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Mau dia udah menjadi orang sukses atau dia belum dalam keadaan berkemenangan, tetap harus memuji Tuhan. Itu yang paling penting saudara-saudara. Jadinya benar-benar kepujian ini, karena segala sesuatunya ada masanya, tetapi kepujian saat ini, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya di surga tetap memuji Tuhan. Kerjaan manusia nanti di surga adalah memuji Bapa Yahweh, memuji Bapa untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Sudah tertulis dalam kitab suci. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan juga contoh ketika dia turun ke bumi. Dia berkata kepada muridnya, kamu pergi dan temukan keledai yang sedang tertambat atau terikat, temukan dan bawa dia kepadaku. Setelah itu apa yang terjadi? Disitulah Tuhan dielulukan, Tuhan dimuliakan, Tuhan dipuji. Yang saya ingin ambil dari kisah Tuhan di atas keledai dielukan ini,
yang pada saat itu dibentangkan pakaian-pakaian, dibentangkan kain-kain. Siapa yang menginjaknya? Tuhan apa keledainya, saudara? Siapa? Keledainya. Tuhan di atas keledai tersebut. Keledai itu diibaratkan adalah kita. Ketika kita telah dilepaskan dari ikatan kita, dari ketertambatan kita, dari segala pencobaan kita, segala masalah kita, biarlah Tuhan yang selalu ada bersama kita. Dia layak dipuji dalam kehidupan kita. Kita boleh dilulukan nama orang, wih, ini kita dikasih bentang karpet merah. Mungkin kita ada di sini, bagian dari kita ada yang kerja di entertainment sekalipun jadi artis. Jangan lupakan Tuhan, tetap Tuhan diandalkan dalam kehidupannya. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Oh, karena aku cantik, oh karena aku ganteng, aku tampan. Enggak, tetap andalkan Tuhan yang harus menunggangi tubuhnya, menunggangi jiwanya, menunggangi hatinya, menunggangi pikirannya. Biarkan itu tetap Tuhan, jadi Tuhan tetap dipermuliakan. Amin. Meskipun kita akan berjalan di tengah-tengah banyak orang dan kita menginjak-injak pakaian-pakaian yang telah dibentangkan, tetapi biarlah kemuliaan tetap untuk Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Meskipun dia udah menjadi raja, dia udah dimuliakan, udah disorak-sorakin sama semua orang, tetap dia akan memuji, meloncat-loncat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang saya ingin tekankan di sini, biarlah dia tidak berhenti untuk memuji Tuhan. Kebanyakan akhir zaman orang-orang pada kebanyakan nyanyi-nyanyi buat dunia, nyanyi-nyanyi buat yang lain, buat kekasih pacarnya, tetapi mereka tidak selalu bersenandung tentang pujian untuk memuji nama Tuhan. Apalagi buat anak-anak muda, kebanyakan memang lagu-lagu dunia semakin hits. Yang saya juga kagum dari pendeta gembala kita di tempat ini adalah Mampris sendiri. Kalau saya lihat statusnya selalu puji-pujian dan nari-nari, saudara. Meskipun nari-narinya sangat-sangat lugu banget, polos banget, tetapi itu membuat saya senyum-senyum sendiri. Saya bilang gini, Mampris ini kerjaannya buat status memuji-muji Tuhan sambil menari-nari ya. Menurut saya gembalanya luar biasa. Kalau orang-orang lain lihat atau teman-teman saya lain lihat, kan kadang saya buka status di depan teman-teman saya bilang ini siapa? Kok kayak ABG tapi lagunya lagu rohani terus. Terus gue bilang, inilah anak-anak Tuhan. Seorang hamba Tuhan itu adalah terang. Jadi dilihat semua orang dia nari-nari, pakai gerak-gerakan, ngeliat pakai gerak. Ya ampun Tuhan, pakaiannya udah hits banget, udah bagus banget, tapi lagunya lagu yang sangat-sangat melo dan indah banget. Tapi itu puji Tuhan, itulah menjadi contoh dan terang bagi seluruh orang dapat mencontoh kehidupan pendeta kita Gembala Rizky di tempat ini. Puji Tuhan, biarlah pada siang hari ini kita dapat mendengarkan dan kita dapat menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Saya nggak ingin berbicara terlalu banyak lagi, tapi saya ingin menekankan, biarlah kita benar-benar fokus pada kepujian. Jangan memperindah suara kita saat kita memuji Tuhan. Suara kita jelek kayak tampilkan aja, penting itu berikan kekuatan, segenap hati, segenap akal budi, semua berikan kepada Tuhan, saudara. Gak banyak yang harus saya katakan, tapi biarlah kita memuji Tuhan tetap untuk Tuhan, tetap untuk Bapa Yahweh. Tujuan kita karena untuk Bapa Yahweh. Biarlah nama Bapa dapat dimuliakan dan dapat dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Mulai dari saat ini dan seterusnya, kita dapat memuji Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi di rumah dan kapanpun. Apapun kita masalahnya, apapun persoalan kita, tetaplah puji nama Bapa Yahweh. Puji Yesus, haleluya. Shalom, haleluya.